Belum genap sebulan lalu Realme merilis Realme 7, kini giliran Realme 7 Pro unjuk gigi. Pasti banyak yang bertanya-tanya, upgrade apa aja yang ada di Realme 7 Pro ini? Apa iya fitur-fitur barunya beneran real? Misalnya 65 watt Super Dart Charge yang diklaim bisa full charge baterai cuma perlu waktu 34 menitan aja. 64 megapiksel quad kamera yang pakai sensor Sony IMX682 generasi baru, yang klaimnya punya AI lebih bagus buat nanganin night mode. Qualcomm Snapdragon 720G yang lebih stabil, layar Super AMOLED, dan bodi yang lebih tipis juga. Lewat video ini, kita akan breakdown semua fitur-fitur yang ada di Realme 7 Pro secara menyeluruh buat ngebuktiin semua klaim dari Realme. Mulai dari battery test, speed test, gaming test, camera test, sampai user experience sebagai daily driver setelah seminggu kita pakai. Pertama-tama kita mulai dari charging test. Soalnya ini fitur yang paling disorot sama Realme, yaitu 65 watt charging evolution. Kita mulai tesnya. Oke, awal yang lumayan impresif. 3 menit pertama bisa charge baterai sebanyak 12%. Kita lanjutkan. Oke, akhirnya 100%. Dan waktunya menunjukkan angka 40 menit. Memang masih ada sedikit perbedaan waktu. Cuma ini sih menurut saya udah cepat banget chargingnya. Terbukti sih Realme 7 Pro dengan 65 watt Super Dart Charge-nya ini memang revolusioner. Tanpa ragu memang jadi smartphone yang punya fast charging paling cepat di kelasnya saat ini. Sekarang kita beralih ke speed test. Realme 7 Pro ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 720G 8nm dengan GPU Adreno 618, 8GB RAM dan 128GB internal storage. Antutunya mendapatkan skor 280 ribuan. Kita gaming test buat main PUBG, setting grafik mentok di HD High atau Smooth Ultra. Frame rate rata-rata ada di 40 frame per second. Performanya stabil dan jarang terjadi frame drop. Gyronya juga nggak ada delay. Dan temperatur terpanasnya ada di kisaran 39 sampai 40 derajat. Bisa dibilang selalu hangat dan nggak terlalu panas. Lanjut ke gaming test game open world para wibu yang lagi rame, Genshin Impact. Kalau kita setting grafik rata kanan, frame rate-nya ada di kisaran 30 frame per second, tapi masih ada frame drop sampai 16 frame per second. Terus kalau kita setting grafiknya di rata kiri, frame rate-nya bisa dapat 50 frame per second, dan jarang terjadi frame drop maupun lag. Kesimpulannya, menurut saya Snapdragon 720G yang ada di Realme 7 Pro ini secara speed performance memang nggak ngasih banyak perbedaan dibanding Realme 7 yang memang udah ngebut. Tapi saya rasa Snapdragon 720G yang punya fabrikasi 8nm ini lebih concern ke stabilitas performa dan efisiensi dayanya. Terbukti dari temperaturnya yang stabil dan nggak pernah panas banget meskipun buat main lumayan lama. Padahal bodi Realme 7 Pro ini sekarang jadi lebih tipis. Sekarang coba kita buktiin durability baterainya. Baterai 4500 mAh-nya ini kita tes buat main PUBG 1 match 30 menitan di setting tertinggi cuma berkurang 6%. Buat Genshin Impact selama 30 menitan grafis rata kanan berkurang 15%. Dan buat nonton YouTube selama sejam cuma berkurang 7%. Buat daily driver harian juga ternyata masih bisa tembus sampai hari kedua. Lumayan banget sih buat baterai segede 4500 mAh. Jadi menurut saya penggunaan chipset Snapdragon 720G 8nm sama layar Super AMOLED-nya ini memang efek juga ke efisiensi performa durability baterainya. Apalagi kalau baterai habis juga cuma butuh waktu setengah jam buat charging. Parah sih ini fitur. Ibaratnya kalau misal pas main game baterainya habis, kita charge 3 menitan aja udah bisa buat mainin PUBG lagi sekitar 1 jaman. Dan buat nonton YouTube bisa sampai 2 jaman. Ini fitur asli revolusioner kalau menurut saya. Oke, next kita jalan-jalan dulu aja sekalian buat kamera test. Realme 7 Pro punya 64 megapiksel quad kamera, yang masing-masing adalah 64 megapiksel ultra high resolution wide angle kamera dengan sensor Sony IMX682, 8 megapiksel ultra wide angle lens, 2 megapiksel black and white portrait lens, dan 2 megapiksel macro lens. Dan kualitas yang ada di mode ultra clear 64 megapikselnya ini benar-benar luar biasa bro. Saya lumayan takjub pas lihat detail resolusi sensor Sony IMX682 nya ini di monitor PC saya. Asli tajam banget. Bahkan meskipun kita zoom jarak deket kayak gini, semua detailnya tetap kelihatan jelas banget. Dynamic range-nya luas, warnanya natural banget. Malah saya bilang mirip-mirip sama kualitas kamera mirrorless sih ini. Asli saya suka banget sama main kamera 64 megapikselnya ini. Emang kalau sensor Sony kameranya susah dilawan bro. Buat foto portrait detailnya juga cakep banget. Bokehnya rapi dan gak ada masalah sama backlight. Cuma tone warna mode portraitnya ini rada kurang vibrant sedikit. Tapi overall sih udah bagus banget.
Ultra wide angle-nya juga overall bagus, tapi saturasinya masih rada ketinggian. Macro lensnya bisa kita ambil dari jarak 4 cm kayak gini. Detailnya bagus, selama kita capture di kondisi yang terang. Buat kondisi low light, mode autonya masih cukup oke. Minim banget sama noise dan resolusi masih terjaga. Cuma ada yang baru di mode malam Realme 7 Pro ini, yaitu Pro Nightscape Mode. Dan inilah perbandingan kualitas mode auto dan Pro Nightscape Mode-nya. Gambarnya jadi cakep banget. Detailnya lebih tajam dan dimensinya jauh lebih dalam. Dan kita bisa setting manual juga tinggi rendah ISO dan white balance-nya sesuai selera. Fix keren banget sih mode malam barunya ini, upgrade-nya kerasa signifikan. Lanjut ke video recordingnya. Ada mode baru yang keren juga di Realme 7 Pro ini, yaitu AI Color Portrait Video. Ini mode menurut saya keren banget. Jadi kita bisa pisahin objek dan background-nya dengan video recording secara real time. Dan bokehnya pun smooth banget. Bisa kita variasi juga jenis filternya kayak gini. Jadi kelihatan artistik banget AI Color Portrait videonya ini. Cuma memang masih ada sedikit minusnya juga kalau kita manuver kamera rada cepet. Kadang-kadang fokusnya jadi kurang konsisten. Jadi lebih cocok kalau kita capture motionnya pelan-pelan aja. Terus ada tambahan mode Ultra Nightscape Video juga. Jadi screen layar di HP yang aslinya gelap kayak gini, kalau kita aktifin mode Ultra Nightscape-nya otomatis screen-nya langsung kelihatan gonjreng kayak gini. Jadi auto kelihatan semua. Cuma kalau hasil videonya sih nggak terlalu jauh beda. Soalnya masih noise meskipun gambar jadi terang. Beda kalau dibandingin sama kualitas Pro Nightscape Mode yang ada di kamera fotonya. Video recordingnya juga bisa sampai 4K 30 frame per second maupun slow motion 240 frame per second kayak gini. Ooh, baby, it's like the world is on our side. Nothing can bring me down tonight. Front kamera Realme 7 Pro ini juga dapat upgrade yang signifikan, yaitu 32 megapiksel wide angle camera. Hasilnya nggak usah ditanya. Saya juga lumayan kaget lihat hasilnya pas saya buka di monitor PC. Kualitas detail selfie kameranya ini punya detail resolusi yang mirip sama kamera belakang. Bagus banget bro, nggak kayak kualitas kamera depan. Bisa selfie bokeh juga kayak gini, tapi emang rada kurang rapi sih. Lengkap juga sama mode beautification-nya buat yang memang suka. Nah, bagusnya lagi selfie kamera ini disediain Super Nightscape Selfie juga. Hasilnya lihat sendiri, antara selfie biasa sama yang pakai Super Nightscape Selfie di kondisi gelap. Mantep banget bedanya. Video recordingnya juga udah support UI-S Max Video Stabilization juga kayak kamera belakangnya. Jadi gambarnya stabil dan smooth kalau buat vlogging. Cuma memang masih rada overexposure kalau kena backlight. Overall sih saya puas banget sama kamera yang ada di Realme 7 Pro ini, baik kamera depan maupun belakangnya. Sama-sama bagus dan nggak banyak gimmick. Khususnya mode Ultra Clear 64 megapiksel, AI Color Portrait Video, sama Pro Nightscape Mode-nya yang keren banget buat smartphone di kelas mid-range. Oke, yang terakhir user experience saya selama seminggu pakai Realme 7 Pro ini. Impresi pertama saya pas megang Realme 7 Pro yang warnanya mirror silver ini lumayan kaget. Soalnya Realme 7 Pro ini ternyata punya desain yang lebih tipis dan lebih ringan. Jadi nggak cuma sekedar ngasih upgrade di spesifikasinya aja, tapi estetikanya juga diperhatiin. Handheldnya jadi berasa lebih compact kalau ini. Dari segi desain masih tetap kelihatan premium dengan desain edgy splitnya yang khas ini. Kelihatan udah pakai material kaca padahal masih pakai polikarbonat. Sebenarnya saya lebih ngarep bisa dapat bodi kaca di Realme 7 Pro ini. Jadi sedikit nanggung di sini aja. Cuma ya masih nggak terlalu problem soalnya bodinya emang jadi lebih tipis dan ringan juga sih. Dan udah ada sertifikasi TUV Rainland. Nah, untungnya di Realme 7 Pro ini udah pakai 6,4 inch Super AMOLED screen Full HD+. Jadi layarnya udah jelas crystal clear dan nggak perlu ditanya lagi gimana kualitas Super AMOLED. Buat di bawah matahari pun juga tetap terang brightness-nya. Cuma memang sayangnya refresh rate-nya belum di 90Hz ya. Sudah ada in-display fingerprint yang responsif juga. Screen to body rasionya nyampe 90,8% dan punch hole selfie kameranya juga lumayan kecil. Jadi layarnya berasa lega dan vivid banget kalau buat nonton YouTube kayak gini. Nah, yang menarik lagi di Realme 7 Pro ini juga udah ada dual speaker stereo yang udah pakai Dolby Atmos. Jadi suara stereo dari treble dan bassnya jadi kerasa banget kayak gini. Sistem operasinya pakai Realme UI Android 10
Dan udah ada fitur NFC multifunction yang bisa buat cek saldo, top up e-money, sampai nyimpen database kartu akses buat ngantiin kartu tol, rumah, sampai apartemen. Oke, kesimpulannya. Setelah kita tes bareng-bareng semua fitur-fitur yang ada di Realme 7 Pro ini, bisa saya bilang Realme 7 Pro ini adalah salah satu smartphone yang super lengkap dan punya paket paling komplit di segmen mid-range. Dan kabar baiknya nggak cuma komplit aja, tapi fitur-fitur yang ada di Realme 7 Pro ini nawarin banyak fitur sekelas flagship. Asli upgrade-nya signifikan sih kalau dibandingin sama adiknya. Mulai dari bodi yang lebih tipis, punya charging speed paling cepat di segmen mid-range, punya kualitas kamera yang asli bagus banget baik kamera depan maupun belakangnya. Udah pakai layar Super AMOLED, dan udah ada NFC multifunctionnya juga. Yang nggak terlalu signifikan cuma ada di chipset seri 7 8 nanometer yang memang lebih ngejar ke efisiensi performance dibanding speed performance. Bodinya yang masih pakai plastik polikarbonat, sama recording video yang menurut saya biasa aja selain mode AI color portrait videonya. Tapi overall, dengan kekurangan minornya dan punya kelebihan yang major, saya kasih rekomendasi Realme 7 Pro ini ke kalian yang memang nyari smartphone mid-range paling komplit di budget 5 juta. Soalnya di budget segitu jarang-jarang ada yang sekomplit ini dan punya banyak fitur sekualitas flagship. Saya Vian, see you in the next videos.